suasana luar biasa. Haleluya. Ini pasti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, memang ada ya banyak kata-kata yang indah ya yang diucapkan oleh orang di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi ada yang bilang tidak selamanya langit itu biru. Dan tidak selamanya lautan itu tenang. Dan ini bukan kata-kata mutiara, bukan. Tapi ini benar-benar terjadi. Ya. Bahkan mungkin di era yang kita hidup sekarang ini ya, itu udah sejak dulu terjadi. Dan saudara, kita melihat, ya, memang hari-hari kita melihat langit biru. Tapi suatu ketika dia bisa berubah. Ada awan yang dimulai dengan awan putih, dia berubah menjadi abu-abu, menjadi hitam. Tetapi setelah menjadi hitam dan berubah menjadi hujan, ketika matahari sudah mulai terbit, kembali langit menjadi biru lagi. Demikian lautan yang tidak selamanya tenang. Ini terjadi. Mungkin di antara saudara ya, yang pada waktu tahun 2004 ya, melihat tidak, walaupun mungkin tidak secara langsung karena ada di Jakarta, pada waktu itu mungkin ada yang terjadi yang terbesar di daerah Aceh. Itu saudara, ada video amatir yang saya lihat, laut yang tadinya tenang itu berubah menjadi ombak. Itu setinggi pohon kelapa dan datang ya, itu yang ada di pesisir pantai, rumah yang ribuan banyaknya, ada yang dimulai dengan kerusakan ringan sampai dengan yang kerusakan berat, luluh lantak, belum jiwa-jiwa yang melayang, ratusan ribu jiwa melayang. Jadi itu benar-benar terjadi. Tapi waktu saya membaca Alkitab, kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada dicatat di dalam Alkitab terjadi yang namanya langit tidak selamanya biru ya, dan laut tidak selamanya tenang. Itu saudara, artinya pada waktu itu mereka yang hidup, yang Tuhan ciptakan manusia Adam dan Hawa pada waktu itu ya, mereka hidup tenang, luar biasa. Tumbuh-tumbuhan, kan Tuhan bilang semua tumbuh-tumbuhan yang hidup di sini kamu boleh makan. Itu luar biasa mereka hidupnya pada waktu itu. Tapi sejak Kejadian pasal 3 manusia jatuh ke dalam dosa, setelah itu selanjutnya terjadi dan terjadi, dan sampai hari ini yang pada waktu itu dimulai tahun 2019, di akhir 2019 di Wuhan, China, ada disebut yang namanya corona, virus ya, yang bisa menyebar dari satu orang ke sekian banyak orang, sampai bukan saja di Indonesia, tapi sudah hampir seluruh dunia. Kalau waktu bulan sekitar Oktober, September ya, Pak Jokowi bilang lebih dari 150 negara yang kena terpapar karena COVID-19 ini, termasuk Indonesia. Tentu kita juga mendengar lewat, sekarang kan dibentuk namanya gugus tugas ya, gugus tugas. Itu memberitahu sudah lebih dari 15.000 orang di Indonesia jiwanya melayang. Jutaan manusia kehilangan pekerjaan. Ini akibat apa? Karena dosa. Dosa manusia. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, sebab manusia semuanya telah berdosa dan hilang kemuliaan.
Tapi kita beruntung. Tahun 2000, maksud saya 2000 tahun yang lalu. Ya. Itu kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu luar biasa. Ya. Sebab dikatakan di situ di ayat yang pasal 6, ya. Ia yang setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ayat yang ketujuh, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ayat 8, ya. Terus dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lalu ayat selanjutnya, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan selanjutnya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kalau kita punya Yesus, itu luar biasa. Di tengah pandemi COVID ini, ya, mohon baik, gak takut. Ngapain takut? Ya. Saya terus terang, saya berpegang pada firman Tuhan. Saudara, sebagai ayat pemula yang kita akan baca bersama, ya, kenapa saya tidak takut? Sebab saya tahu saya bukan sendiri. Saya datang ke sini, saya bukan jalan sendiri. Mari kita buka Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Jadi, saudara, perhatikan dengan baik di dalamnya. Saya datang tidak sendiri. Sebab firman Tuhan berkata tadi, yang dimulai yaitu dengan Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi tidak sampai di situ. Ya, selanjutnya coba saudara sebut. Masih ada tambahan lagi. Setelah mengasihi Dia, apa selanjutnya? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya kalau saya diundang oleh Bapak Gembala, saya percaya, saya merasa terpanggil. Amin. Saya berani melakukan datang ke sini karena saya tidak sendiri. Kata firman Tuhan, Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, termasuk saudara semua yang ada di sini mengasihi Tuhan. Pasti kita pulang dari tempat ini, kita diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun, kalau tadi kita bawa dari awal permulaan, bahwa di mana bahwa dibilang tidak selamanya langit biru dan tidak selamanya lautan untuk tenang. Ya. Nah, kondisi saat ini kan sedang dalam keadaan dibilang COVID ini atau Corona ini menggoncang dunia. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu siapa saja mereka yang dibilang terpapar, ya, bukan, maksud saya bukan dengan corona ini, tapi terpapar yaitu dengan akibat dari corona ini, yaitu seperti ekonomi kita seolah-olah terpapar, ya. Kan
terbawa. Namun saya yakin, walaupun di tengah pandemi COVID-19, kalau kita mau setia, ya, dibilangkan ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, saya percaya saudara jangan takut. Jalani hidup ini, ada pembelaan dari Tuhan. Jalani saja hidup ini. Ya. Nah, saudara, jadi apakah kita juga kena ya, dari akibat corona ini, baik usaha pekerjaan terganggu maupun dalam segala buat kebutuhan Bapak sebagai kepala keluarga untuk menghidupi keluarga, mungkin kita ada di antara kita yang kena itu. Tetapi percayalah, memang Alkitab sudah menuliskan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-20, itu dikatakan begini, kemalangan orang benar banyak, ya, dikatakan, tetapi Tuhan melepaskannya semuanya itu, dikatakan ya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, jadi kan sekarang kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Artinya semua yang ada di sini ya, kita dibenarkan dan kita mau hidup benar. Apabila kita hidup benar, apakah kita terhindar? Kata Alkitab malah justru dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Saudara, kemalangan ini artinya ada kesulitan yang sukar, ada sesuatu masalah yang sulit, itu juga menimpa kita. Namun kata Tuhan, jangan takut, sebab bagian akhirnya perkataan ini dikatakan, tetapi Tuhan melepaskan dia semuanya. Dikatakan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya semua persoalan, masalah yang berat apapun, percayalah Tuhan pasti melepaskan. Tapi tentu dia tuntut kita harus hidup benar. Kalau kita hidup benar, itu luar biasa. Tuhan memberikan apa kepada kita? Ya, kasih karunia. Ini Alkitab, kita belajar dari Alkitab. Ya. Ada satu peristiwa, memang saya tidak menceritakan panjang, tapi saya ambil bagian saja di dalam ayat yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 6. Ya. Coba baca ayat 8 dan ayat 9. Kita lihat mengapa Nuh ya pada ayatnya yang ke-8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu tentu dijelaskan riwayat hidup dari Nuh ini pada ayat yang ke-9. Nuh adalah seorang yang benar dan ia tidak bercela, dikatakan di antara orang-orang sezamannya ya, pada waktu itu. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Mari kita ambil intinya di sini pada bagian yang pertama di ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar. Kita mau hidup benar. Amin. Apapun keadaan, kita harus hidup benar. Memang sulit. Orang kalau mau hidup benar, pasti tantangannya banyak. Mungkin teman jadi berkurang, bisa seperti itu. Alkitab bilang, sebab sekaliannya dikatakan manusia telah berdosa. Roma 3:23. Ya, sehingga hilang kemuliaannya. Tapi Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Kemuliaan itu dia kembalikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara, kita pertahankan. Bagaimana dengan caranya itu? Kita harus hidup benar. Amin. Kalau hidup benar itu wah luar biasa. Biar kita pas-pasan, kita susah ya. Sebab itu memang yang namanya Jakarta, ya mungkin istri menganjurkan, ayo
cari uang sebanyak-banyaknya, ya, dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah, tapi saudara, kita harus berjalan dalam hidup yang benar. Juga orang yang benar ini, saudara, itu dari doa saja, ya, itu kalau kita hidup benar, itu doa kita dijawab Tuhan. Sebab terbukti di dalam Yakobus pasal 15, pasal 5 maksudnya. Yakobus pasal 5 ayat 16, ya. Ini saya yang baca. Firman Allah berkata begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah, perhatikan dengan ayat selanjutnya ini. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Hidup benar. Mungkin di sini ada pedagang, ya, atau punya toko, ya, ada warung, ya, kalau jual apa saja. Kalau kita jual beras, kalau orang beli seliter, kasih seliter yang benar, ya. Kasih. Saudara, jangan takut orang yang hidup benar, ya. Itu doanya ada kuasa. Ini ada kesaksian, ada cerita, ya. Tapi ini bukan cerita dongeng, bukan. Ini cerita benar. Ada seorang pemuda, ya, dia aktif di gereja, setia, sampai dia punya doa-doa dijawab oleh Tuhan, karena memang dia hidup benar. Pemuda ini sudah jadi pengusaha, maju. Cuma kan namanya pemuda, umur terus makin bertambah. Satu ketika dia bilang, Tuhan, aku orang benar. Tuhan menjawab setiap aku berdoa. Sekarang Tuhan, aku berdoa mau minta tulang rusukku. Dia minta seorang istri. Cuma yang dia minta, ya, ini permintaannya banyak banget. Sampai ada 5, saya hitung permintaannya. Dia bilang, Tuhan berikan aku seorang wanita yang rambut panjang, tinggi, hidung mancung, langsing, cantik lagi. Dia minta sama Tuhan. Satu ketika ada pemudi jadi jemaat baru, pemuda ini memperhatikan. Ya. Tapi waktu dia lihat itu kondisi duduk. Jadi setelah sudah mau pulang gereja, dia perhatikan, aduh, waktu duduk rasa-rasanya 5 permintaan sudah ada. Tapi waktu dia berdiri, rupanya dia pakai hak tinggi. 15 cm apa 20 cm. Jadi memang tinggi memang. Tapi dia lihat, oh pakai hak tinggi. Oh berarti ini orang pendek, kata. Jadi cuma ada 4. Dia bilang, Tuhan bukan itu. Dia tunggu lagi. Sampai setahun dia tunggu gak dapat. Tuhan tidak jawab. Sampai dia bilang, Tuhan kalau engkau tidak juga jawab, Tuhan, aku bisa cari sendiri. Wah. Satu ketika pemuda ini jalan-jalan ke Singapura, dan dia bertemu dengan seorang wanita, dan apa yang dia minta persis dia lihat semua ada, dan dia bilang ini sempurna. Luar biasa. Saya singkat cerita ini, akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, mengandung dan melahirkan. Waktu anak itu lahir, datang musibah. Mungkin seperti yang dibilang, tidak selamanya langit biru, tidak selamanya lautan tenang. Datang masalah hebat. Sebab waktu dia lihat, waktu bayi itu lahir, hidungnya pesek. Dia bilang begini, katanya, aku kan hidung aku mancung, istri aku mancung, masa anakku pesek? Marah suaminya, dia bilang, kamu, jangan-jangan kamu selingkuh kamu, katanya. Tapi kata istrinya dengan linangan air mata, dia bilang, aku hidup benar. Aku tidak melakukan hal-hal yang artinya melawan firman. Aku hidup benar. Saudara, tapi kenapa begini anak kita? Lalu
Dia memang tidak pernah cerita, istrinya dia jelaskan. Sebenarnya waktu kita ketemu di Singapura, sekarang aku mau ceritakan, dia bilang, aku sudah 3 kali datang ke Singapura. Aku sebenarnya sedang memeriksa hidungku, karena hidungku kan tadinya pesek. Aku dioperasi, makanya sampai mancung segini, dia bilang. Dioperasi. Oh, jadi kamu pesek sebetulnya. Pesek sih, hampir nggak ada hidungnya. Untung dia dapat suami, ya walaupun dia marah, dia menyesal dengan kata-kata yang mungkin kasar. Dia bilang, ya sudahlah, untung dia orang Kristen. Kalau dia bukan orang Kristen, ya mungkin dia akan bilang gini, ya udahlah, ganti aja yang lain, ya, bisa cari lagi yang lain. Tapi dia orang Kristen, ya. Lalu dia bilang, ya sudahlah, nanti kalau anak ini besar gampang, nanti kita ke Singapura, kasih lagi. Saudara, ya, ini di sini lihat ada anak muda, ya. Jadi ya doa minta, ya kita harus mendengar apa kata suara Tuhan. Untung itu istrinya orang hidup benar. Artinya kalau orang yang hidup benar, pasti ada pembelaan dari Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, mari jangan tinggalkan dalam hidup benar ini, kita jalani walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang ya menakutkan. Sebenarnya ahli yang tentang COVID ini, ya, mereka bilang sebenarnya ini corona ini dia sebetulnya lemah sebetulnya. Dia tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki, nggak punya sayap, dia nggak bisa terbang. Ya, sebab itu yang sampai virusnya juga belum ada. Tapi kita punya firman, ya, firman bisa mengalahkan virus apa saja. Kita lihat cerita dalam Alkitab, ya, itu pertolongan Tuhan luar biasa. Sebab itu tidak salah Alkitab katakan, kalau mungkin ya istilahnya bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini kita pegang teguh, miliki firman. Wah, kalau kita punya firman, percayalah, kita tidak takut. Tapi kalau orang punya firman, dia taati firmannya, artinya kita mau sama seperti Nuh, hidup benar dan tidak bercela. Amin. Bisa kita lakukan itu, bisa. Asal kita punya firman, bisa. Libatkan Yesus di dalamnya. Percayalah, rumah tangga itu pasti luar biasa. Yang namanya salah paham itu sering. Kami kan pada waktu menikah kan kita nggak tahu karakter masing-masing. Tapi waktu kita ketemu, nah baru ketahuan aslinya. Iya, baru tahu aslinya. Itu sampai yang satu keras, ya. Istri saya ini memang agak keras. Ya mungkin kalau kata Alkitab kan, kalau saya kan laki-laki kita dibuat dari tanah liat, makanya empuk kita. Tapi kalau wanita kan dibuat dari tulang rusuk, makanya keras. Tuhan pertemukan lembek dengan keras, tapi libatkan Tuhan, wah menjadi sesuatu yang benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pertahankan, kita mau hidup benar. Amin. Kalau kita hidup benar, wah jangan takut kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya. Jadi jangan kita ini selalu bergantung pada Tuhan. Maksud saya bergantung pada uang, jangan. Ya, saudara, kita diberi sehat oleh Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua ini sehat. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Sebab itu dikatakan begini,
biarlah dalam keadaan situasi seperti ini, firman Tuhan Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima yang berkata begini, jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya dalam keadaan seperti ini, saudara, mungkin kita merasa hari-hari tidak cukup, tapi Tuhan bilang cukupkanlah. Ya. Sebab apa? Kenapa? Kita jangan takut. Firman Allah berkata begini, karena Allah berfirman, ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Wah, ini firman Tuhan hari ini menguatkan kita, ya. Ya. Dia tidak akan membiarkan, walaupun keadaannya bagaimanapun keadaannya, sesulit apapun, Tuhan bilang dia tidak akan biarkan, asalkan kita mau hidup benar. Amin. Kita mau hidup benar. Amin. Terus hidup benar. Ya. Ini tentu dari segala hal hidup benar. Takut akan Tuhan, mencari Tuhan seperti hari ini. Saudara sudah kalahkan corona, tidak takut. Kita mau beribadah, mau cari Tuhan, sebab mau cari firman-Nya, sebab firman-Nya yang selalu yang akan menuntun kita membawa dalam kebenaran. Saudara pasti hafalkan ayatnya, ya. Yohanes pasal 14 ayat 6. Tuhan bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu dia kasih hidup kita. Ini kata hidup ini kan luas. Dia hidup, dia ada dalam hidup kita. Usaha kita jadi hidup, keluarga kita jadi hidup. Amin. Keluarga hidup. Jadi, maksudnya kita punya ekonomi, pekerjaan kita. Ini Tuhan perhatikan. Dia bilang dia tidak akan biarkan engkau. Ini firman Allah, dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia selalu ada bersama dengan kita. Hari ini kita bersama dengan dia. Kita pulang dari tempat ini, kita ada di rumah, kita ada di pekerjaan, di tempat usaha dan lain sebagainya. Kita bersama dengan Tuhan. Itu Tuhan bela kita. Wah, enak ikut dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kata hidup dalam hidup benar ini, ya, begini. Ini orang, artinya ini dari pemikiran manusia. Aku ini sudah benar, ya. Jadi, tapi walaupun kita sudah benar, kita tidak bisa diukur dengan kebenaran itu dengan cara kita. Harus dengan cara Tuhan. Tuhan bilang, itu belum benar. Harus cara Tuhan. Ini ada satu cerita tentang seorang kakek. Kakek ini, saudara, dia sejak dari remaja hidupnya cuma pembelah kayu. Tentu kita bisa melihat tentu tentang keadaan ketika dia sebelum menjadi kakek, dia masih remaja, hidupnya cuma membelah kayu, tapi dia bisa menghidupi keluarga. Saudara, satu kali dia sedang diminta untuk membelah kayu. Ada danau di samping. Ketika dia sedang mengayunkan kampaknya terlepas dari tangannya dan kecebur masuk ke dalam danau. Dia sedih dan dia berdoa. Dia minta supaya ada pertolongan. Bagaimana caranya kampak itu yang telah tercebur di danau, ya, itu kan sudah memang sulit. Danau kan rata-rata airnya tidak jernih, jadi sulit untuk ketemu. Apalagi dia seorang kakek. Tapi saudara, tiba-tiba berdiri di hadapan dia ada seorang yang berjubah dan berkata begini, "Kakek, kenapa engkau sedih?" Dia ceritakan, yaitu kampak yang sebagai untuk usahanya, untuk kehidupannya, buat keluarga, tiba-tiba hilang karena kecebur, saudara. Nah, saya singkat saja cerita ini. Tiba-tiba orang yang berjubah putih ini menghilang,
dan datang kembali dengan sekejap, dan dia bilang, inikah kampakmu? Kakak itu melihat, dia terperanjat. Sebab apa? Karena kampak yang dikasih lihat memang mirip sama, tapi berwarna kuning. Ternyata emas. Inikah kampakmu? Kakek ini walaupun dia hidupnya sulit, hidupnya sederhana banget, tapi dia menjaga tentang kebenaran. Dia katakan, bukan, itu bukan aku punya. Dan terjadi lagi yang kedua kali. Datang dengan membawa kampak yang sama, tapi dia lihat warna putih, ternyata dari perak. Dia bilang, itu bukan. Lalu yang ketiga kali diperlihatkan lagi oleh orang yang berjubah putih, inikah kampakmu? Dan dia melihat kayu yang sudah lusuh. Itu dia punya besi, kampak itu sudah berkarat. Dia bilang, iya, itu aku punya. Dan dia senang sekali melihat bahwa dibawa kampak itu. Saudara, orang yang berjubah putih ini bilang, luar biasa ini kakek, dia hidup benar. Sudah, kamu bawa ini tiga-tiganya. Wah, dibawa semua itu kampak. Itu sampai diceritakan oleh keluarganya, dan kan sudah menjadi hak milik dia, dia bisa jual. Berubah ekonominya. Saudara, ini kakek dia beli motor boot. Kakek nenek ini akhirnya jalan-jalan di danau dengan motor boot. Luar biasa. Sampai di tempat yang pernah kampaknya hilang. Dia mau cerita, dia punya kampak hilang di situ. Terjadi, tiba-tiba datang angin yang cukup keras seperti topan dan membuat, saudara, itu motorboatnya terbalik. Si kakek berpegangan di motorboat yang terbalik, tapi istrinya hilang, terbawa oleh arus. Tentu kakek ini menjadi sedih lagi. Dan dia berdoa, dia bilang, bisakah pertolongan yang pada waktu itu aku kehilangan kampak dan aku dapatkan kembali, sekarang istriku hilang, bisakah dia kembali lagi? Saudara, benar terjadi, yang jubah putih ini datang lagi. Begitu dia datang lagi, dia ceritakan kejadian peristiwanya. Lalu saya singkat cerita, tiba-tiba orang yang berjubah putih ini, dia memegang seorang wanita dan dia bawa kepada kakek itu. Dia bilang, inikah istrimu? Dia lihat, istri gua kan gemuk, kok ini langsing nih? Udah begitu cantik lagi. Bahkan menurut dia, katanya mirip Luna Maya kan. Langsung saja si kakek itu bilang, ya dia istriku. Saudara, orang yang berjubah putih ini berubah. Wajahnya jadi merah, telinganya bergerak sendiri. Dia bilang, kakek, kamu kalau soal harta kamu bisa jujur, kamu bisa hidup benar. Tapi kalau kamu lihat cewek, matamu jadi hijau. Ini ceritanya saya singkat aja. Maksud si kakek mungkin dia bilang, ya secara manusia mungkin dia bilang cara dia benar. Sebab kalau aku bilang ini bukan, pasti dia akan bawa lagi cewek yang lain. Mungkin jangan-jangan mirip Dewi Persik kali. Bisa aja kan. Nanti baru yang ketiga dia bawa istri yang benar-benarnya. Lalu nanti terjadi seperti yang pertama. Kalau begitu kakek, kamu jujur, bawalah ini tiga-tiga. Kakek ini bilang, gua kan orang Kristen, nggak boleh lebih dari sana. Makanya dia bilang secara dia rasanya benar. Aku sebut saja supaya aku tidak dapat yang itu. Itu kata manusia. Banyak kali kita seperti itu. Kita merasa kita sudah benar, ya. Suami istri kan kadang-kadang kan kalau ribut ya kan, lo yang salah, gua yang benar. Enggak, gua yang benar. Tiba-tiba piring pras. Piring satu, piring dua, gelas dan selanjutnya. Saudara, tapi mari
kita tetap pertahankan hidup dalam kebenaran, bukan karena kebenaran emosi, bukan karena kebenaran ego, tapi kebenaran yang kita ambil karena firman. Masih kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan.